Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hormat kami dari kelompok Dominus Litis. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Gunawan Triadi berperan sebagai panitra. Saya Wade Fitra Zahra Samsudin selaku kuasa hukum penggugat. Saya Tanda Dwi Zahraya sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Miftah Ciparanto sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Fani sebagai hakim ketua. Saya Safala Malfira sebagai hakim anggota 2. Saya Arif Dimas selaku kuasa hukum tergugat. Saya Fitri Zakia sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Alda Federa selaku saksi penggugat. Saya Sabrina Asra selaku saksi penggugat. Saya Nisha Zakia Sabita selaku saksi tergugat. Saya Muhammad Tanya selaku saksi tergugat. Saya Ferdinand Dede selaku ahli tergugat. Mari bersama-sama kita saksikan penampilan dari kelompok Dominus Litis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Triadi berperan sebagai panitra. Saya akan membacakan tata tertib persidangan tata usaha negara Yogyakarta. Yang pertama, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Yang kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di luar gedung pengadilan. Yang kelima, wajib memandikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang keenam, wajib mentaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. Yang ketujuh, dilarang berbicara selama berkunjung dengan pengunjung lain selama sidang berlangsung. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sidang perkara pengadilan tata usaha negara nomor 2/2021 PT WB Jakarta akan segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin sekalian silakan duduk kembali. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, silakan dapat memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baiklah, kami sebagai majelis hakim berdasarkan surat penetapan majelis hakim tanggal 29 Maret 2021 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menetapkan saya Muhammad Fani SHMH selaku hakim ketua, Bisa Azri Kirkoyanto SHMH selaku hakim anggota 1 dan Safa Alda Malfira SHMH selaku hakim anggota 2. Silakan lanjutkan tema kedua. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim memerintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Kemudian sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Panitra siap? Saya siap ya mulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara atas perkara lingkungan hidup dalam perkara nomor 02/GLH/2021/PT-UNYK antara warga RT 02 Jalan Manggagunan, Ambarukmo, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Tansa Dwiki Riza Hilya Esa sebagai penggugat melawan PT Kabir Nusantara sebagai tergugat. Pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakilkan? Diwakilkan yang mulia. Baik, saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Kami bertindak sebagai kuasa hukum penggugat perwakilan dari warga RT 02 yang mulia. Baik, silahkan kuasa hukum penggugat untuk maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa, kartu izin beracara dan berita acara sumpah kepada kami. Baik yang mulia. Silahkan. Baik, kepada hakim anggota 1 minta tolong dicek. Baik, Ketua Majelis.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Identitas telah sesuai, Ketua Majelis. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ingin melihat identitas dari pihak penggugat? Saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, kepada panitia pengganti, silakan maju untuk ke depan majelis untuk memasukkan ini ke dalam berkas. Silakan. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah hari ini hadir atau diwakilkan? Diwakilkan Yang Mulia. Baik, Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan hari ini? Kami bertindak sebagai kuasa hukum tergugat atas nama George Hilaya SE. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa, kartu izin beracara dan berita acara sumpah kepada kami. Baik Yang Mulia. Silakan. Kepada hakim anggota 2, minta tolong di cross check. Baik, Ketua Majelis. Silakan kembali ke tempat. Berkas sudah sesuai, Ketua Majelis. Baik. Kepada pihak penggugat, apakah ingin melihat identitas dari pihak tergugat? Cukup Yang Mulia. Baik, kepada panitia pengganti, silakan maju ke depan meja majelis untuk dimasukkan ke dalam berkas. Silakan. Baik, selanjutnya kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatan? Sudah Yang Mulia. Baik, apakah dari kuasa tergugat telah menerima salinannya? Sudah Yang Mulia. Baik, dikarenakan hakim dan kuasa hukum tergugat telah menerima salinannya, maka kami harap untuk hakim anggota 1 dapat membacakan poin-poinnya saja. Silahkan. Baik, Ketua Majelis. Identitas dianggap telah dibacakan. Objek sengketa adalah surat izin lingkungan tentang penerbitan izin lingkungan kegiatan pembangunan apartemen dan fasilitas pendukung lainnya atas nama PT Kabir Nusantara nomor 201/51/DPM-PTSP-PP Bank tertanggal 20 Januari 2019 dalam rangka melaksanakan pembangunan apartemen The Queen berkedudukan di Jalan Monggungan No 355 Ambarokmo Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kewenangan pengadilan ialah 1. Bahwa objek sengketa telah sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun posita atau alasan gugatan. 1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 telah terjadi pembangunan apartemen The Queen yang telah mengakibatkan dampak secara langsung di sekitar area pembangunan seperti banjir, kerusakan rumah, dan sulitnya akses masuk komplek. 2. Bahwa tergugat menerbitkan SK yang melanggar pasal 9 ayat 3 huruf E Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P26-LHK-Setjen-Kum1-7-2028. Maka dari itu tidak memenuhi persyaratan penerbitan perizinan berusaha. 3. Bahwa akibat perbuatan tergugat merugikan para penggugat secara material maupun imaterial, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu with forbar beach forat. Cukup, Ketua Majelis. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 1. Selanjutnya, saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan dari gugatan yang telah dibacakan? Ada Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban atas gugatan tersebut Yang Mulia. Apakah sudah siap? Belum Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat 7 hari, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia, kami tidak keberatan. Baik, silakan dilanjutkan hakim anggota 1. Baik, Ketua Majelis. Kuasa hukum tergugat, dengan ini kami berikan waktu 7 hari dari sekarang untuk menyiapkan eksepsi. Kepada panitera 7 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Baik, persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021, Ketua Majelis. Baik, dengan demikian sidang selesai.
dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan karena ini adalah panggilan yang bersifat resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan cukup dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup dalam perkara nomor 02/GLH/2021/PTUNYK antara Tansa Dwiki Riza Hilya Esa sebagai penggugat melawan PT Kabir Nusantara sebagai tergugat pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat telah hadir? Telah hadir yang Hadir, mulia. Baik, apakah kuasa hukum dari penggugat maupun tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Kami sudah menyiapkan eksepsi sebagai jawaban atas gugatan yang disampaikan kuasa hukum penggugat. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyerahkan salinan eksepsi kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, silahkan. Baik, dikarenakan hakim dan kuasa hukum penggugat telah menerima salinannya, diharap untuk hakim anggota 2 dapat membacakan poin-poinnya saja. Baik Ketua Majelis, adapun eksepsi ini diajukan dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat. Kedua, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Ketiga, bahwa SK objek sengketa diterbitkan tanggal 20 Januari 2019 dalam rangka melaksanakan pembangunan apartemen The Queen. Tetapi pihak penggugat baru saja menyatakan keberatan pada tanggal 20 Februari tahun 2021. Keempat, bahwa benar penggugat telah memberikan surat keberatan kepada tergugat. Namun di sisi lain, penggugat juga telah lalai dalam membuat surat tersebut dikarenakan telah melewati batas waktu. Kelima, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, tergugat tidak dapat dibawa ke ranah hukum, melakukan penundaan pembangunan, dikarenakan pembangunan tidak merugikan wilayah sekitar dan banjir di wilayah tersebut sudah sering terjadi jauh sebelum adanya pembangunan apartemen dan tidak dapat dituntut untuk melakukan pembayaran biaya perkara dan ganti rugi kerusakan lingkungan. Sehingga tergugat memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Cukup Ketua Majelis. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 2. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti atas jawaban dari kuasa hukum tergugat? Mengerti yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik atas eksepsi yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Tentu yang mulia. Baiklah, apakah sudah siap? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menyiapkan repliknya. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Mohon maaf, kami keberatan yang mulia. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 7 hari sudah cukup untuk menyiapkan replik atas eksepsi yang kami ajukan. Kami kembalikan kepada para hakim terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baiklah, kami dari majelis sudah menentukan waktu untuk pihak tergugat mempersiapkan eksepsi dan kami rasa dengan waktu 8 hari dari sekarang, pihak penggugat dapat memberikan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat maupun tergugat? Apakah keberatan? Baik yang mulia, terima kasih atas waktunya. Kami akan melakukan yang terbaik. Kami setuju yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan hakim anggota 1. Baik, Ketua Majelis, sidang akan dilanjutkan kembali 8 hari dari sekarang. Hari apa dan tanggal berapa, Panitera? Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Baik, persidangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, Ketua Majelis. Baiklah, maka sidang hari ini selesai dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan agenda sidang adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang tanpa dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan yang bersifat resmi. Sidang dinyatakan cukup dan ditutup.
Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup dalam perkara nomor 02/KLH/2021/PTWNYK antara Tansa Dwi Kiri Sahlia SS sebagai penggugat melawan PT Kabin Nusantara sebagai tergugat. Pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat telah hadir? Telah hadir yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum dari penggugat maupun tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang kedua dengan agenda pembacaan jawaban. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Kami sudah menyiapkan eksepsi sebagai jawaban atas gugatan yang disampaikan kuasa hukum penggugat. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyerahkan salinan jawaban. Baik, silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, silahkan duduk. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke meja majelis untuk menerima salinannya. Baik, Yang Mulia. Silakan duduk. Baik, dikarenakan hakim dan kuasa hukum penggugat telah menerima salinannya, diharap untuk hakim anggota 2 dapat membacakan poin-poinnya saja. Silahkan. Baik Ketua Majelis, adapun jawaban ini diajukan dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat. Kedua, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan oleh hukum. Ketiga, bahwa SK objek sengketa diterbitkan tertanggal 20 Januari 2019 dalam rangka melaksanakan pembangunan apartemen The Queen, tetapi pihak penggugat baru saja menyatakan keberatan pada tanggal 20 Februari 2021. Keempat, bahwa benar penggugat telah memberikan surat keberatan kepada tergugat, namun di sisi lain penggugat juga telah lalai dalam membuat surat tersebut dikarenakan telah melewati batas waktu. Kelima, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, tergugat tidak dapat dibawa ke ranah hukum melakukan penundaan pembangunan dikarenakan pembangunan tidak merugikan wilayah sekitar dan banjir di wilayah tersebut sudah sering terjadi jauh sebelum adanya pembangunan apartemen dan tidak dapat dituntut untuk melakukan biaya perkara dan ganti rugi kerusakan lingkungan. Sehingga tergugat memohon kepada majelis hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Cukup Ketua Majelis. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 2. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas jawaban dari kuasa hukum tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik atas jawaban yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Tentu, Yang Mulia. Apakah sudah siap? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menyiapkan replik. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Mohon maaf, kami keberatan Yang Mulia. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 7 hari sudah cukup untuk menyiapkan replik atas eksepsi yang kami ajukan. Kami kembalikan kepada para hakim terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baiklah, kami dari meja majelis sudah menentukan waktu untuk pihak tergugat mempersiapkan eksepsi. Dan kami rasa dengan waktu 8 hari dari sekarang, pihak penggugat dapat memberikan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat maupun tergugat? Apakah keberatan? Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Kami akan melakukan yang terbaik. Kami setuju Yang Mulia. Baik, silakan dilanjutkan hakim anggota 1. Baik, Ketua Majelis. Sidang akan dilanjutkan kembali 8 hari dari sekarang. Hari apa dan tanggal berapa, Panitera? Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Baik, persidangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, Ketua Majelis. Baiklah, maka sidang hari ini selesai dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan agenda sidang adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang tanpa dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan yang bersifat resmi. Sidang dinyatakan cukup dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup
dalam perkara nomor 02 garing KLH garing 2021 garing PTUNYK antara Tansa Dwiki Riza Hilia SH sebagai penggugat melawan PT Kabir Nusantara sebagai tergugat. Pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat sudah hadir? Hadir, Hadir yang yang mulia. mulia. Baik, apakah kuasa hukum dari penggugat maupun tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan replik. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Sudah siap dengan jawabannya? Kami telah menyiapkan replik sebagai jawaban atas eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum tergugat telah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Dikarenakan majelis hakim dan kuasa hukum tergugat telah menerima salinannya, maka kami rasa tidak perlu dibacakan. Apakah keberatan kuasa hukum penggugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Tentunya yang mulia. Apakah sudah siap? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu 11 hari untuk menyiapkan duplik. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Mohon maaf, kami keberatan, Yang Mulia. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan, jadi kami rasa 7 hari sudah cukup untuk menyiapkan duplik atas replik yang kami ajukan. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baiklah, kami dari majelis hakim sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik, dan kami rasa dengan waktu 8 hari dari sekarang, pihak tergugat dapat memberikan duplik. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan penggugat? Apakah keberatan? Baik yang mulia. Terima kasih atas waktunya. Kami akan melakukan yang terbaik. Kami setuju, Yang Mulia. Baik, silakan dilanjutkan hakim anggota 1. Baik, Ketua Majelis. Sidang akan dilanjutkan kembali 8 hari dari sekarang. Hari apa dan tanggal berapa, Panitra? Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Baik, persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Ketua Majelis. Baiklah, maka sidang hari ini selesai dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan agenda sidang pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang tanpa dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan yang bersifat resmi. Sidang dinyatakan cukup dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lingkungan hidup dalam perkara nomor 02 garing KLH garing 2021 garing PTUNYK antara Tansa Dwiki Riza Hilia SH sebagai penggugat melawan PT Kabir Nusantara sebagai tergugat. Pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah hadir? Hadir, Yang Mulia. Yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, agenda sidang keempat pada hari ini adalah pembacaan duplik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat telah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Dikarenakan majelis hakim dan kuasa hukum penggugat telah menerima salinannya, maka kami rasa tidak perlu dibacakan. Apakah keberatan kuasa hukum tergugat? Tidak yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Belum, Yang Mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Belum yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat butuh berapa hari untuk menyiapkan alat bukti dan saksi tersebut? Kami membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Kami setuju yang mulia. Baiklah, kami akan memberikan waktu 7 hari untuk kedua belah pihak menyiapkan alat bukti beserta saksi dalam persidangan berikutnya. Silakan lanjutkan hakim anggota 1. Baik, Ketua Majelis. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Hari apa dan tanggal berapa, Panitra? Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Baik, persidangan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, Ketua Majelis. Baiklah, dengan begitu sidang pada hari ini selesai dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan agenda sidang adalah pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan akan hadir di sidang tanpa dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan yang bersifat resmi. Sidang dinyatakan cukup dan ditutup.
Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup dalam perkara nomor 02/GLH/2021/PTUNYK antara Tansa Dwiki Riza Hilya Esa sebagai penggugat melawan PT Kabel Nusantara sebagai tergugat pada hari ini sedang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat telah hadir? Telah hadir Yang Mulia. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian penggugat dan tergugat. Kuasa hukum penggugat silakan maju dan membawakan bukti tulisan kepada majelis. Kepada panitera dan saudara kuasa hukum tergugat silakan maju juga untuk memeriksa alat bukti. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan dapat kembali ke tempat semula. Dengan ini, alat bukti telah kami terima dan kami nyatakan sah. Karena kuasa hukum penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis, apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksinya dan berapa saksi yang akan dihadirkan? Sudah, Yang Mulia, kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama adalah Alda Febrila ST dan saksi kedua adalah Syabriena Asela SPD. Baik, silakan diajukan hakim anggota 2. Baik, kepada panitera, silakan hadirkan para saksi ke ruang persidangan. Silakan kepada saksi pertama atas nama Alda Febrila ST dan saksi kedua atas nama Syabriena Asela SPD dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, terima kasih hakim anggota 2 dan panitera. Kepada saksi silahkan duduk. Baik, kepada para saudari saksi, apakah saudari siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, saudari saksi sebelum disumpah, dimohon untuk mengajukan kartu identitas saudari terlebih dahulu kepada meja majelis. Silahkan. Baik, untuk saudari saksi 1, bisakah Anda memperkenalkan diri Anda? Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Alda Febrila ST. Saya lahir di Banguntapan pada tanggal 3 April 1991. Sekarang saya berumur 30 tahun. Saya bekerja sebagai wira swasta dan saya tinggal di Jalan Mogungan nomor 213, Ambarukmo, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta. Baik, dalam persidangan hari ini, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Yang Mulia. Baik, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudari penggugat dan kuasa hukum? Sebenarnya saya hanya kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga. Baik, untuk saudari saksi 2, bisakah Anda memperkenalkan diri? Baik Yang Mulia, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sabrina Asela SPD. Saya lahir di Gunung Kidul pada 18 Maret 1993. Sekarang saya berumur 28 tahun dan bekerja sebagai seorang guru. Saya tinggal di Jalan Mangunan nomor 213, Ambarukmo, Catur Tunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yang Mulia. Baik, dalam persidangan hari ini, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat jasmani dan rohani, Yang Mulia. Baik, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat dan kuasa hukumnya? Saya kenal, Yang Mulia, namun saya tidak memiliki hubungan keluarga. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari saksi sekalian bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota 1 dipersilahkan. Baik, Ketua Majelis. Kepada para saksi bisa berdiri dan maju 1 langkah. Kepada panitera mohon bantuannya. Kepada saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya.
Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih panitera, dapat kembali ke tempat semula. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1 dan Panitera atas bantuannya. Baik, perlu diingatkan saudari-saudari bahwa saudari telah disumpah dan saya harap dapat memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang sudah dilihat, didengar, dan diketahui. Apabila tidak demikian, maka saudari-saudari telah melanggar ketentuan pasal 242 ayat 1. Apakah bisa dimengerti? Baik, untuk saksi 1 silahkan duduk, dan untuk saksi 2 dimohon untuk meninggalkan ruangan dan menunggu dipanggil kembali oleh panitera. Baik, kepada saudari saksi, saudari sebagai apa dalam persidangan hari ini? Saya sebagai saksi yang langsung merasakan dampak dari perobohan Townhouse Villa Ambarukmo dan pembangunan apartemen The Queen, yang mulia. Baik, silakan Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Silahkan. Baik, kepada saudari saksi, bisa Anda jelaskan terkait kejadian setelah perobohan bangunan Townhouse Villa Ambarukmo? Jadi setelah adanya perubahan Townhouse Villa Ambarukmo itu terasa sekali perbedaan situasi di lingkungan kami, begitu yang mulia. Jadi banyaknya mobil berukuran besar yang lewat berlalang pagi, siang, malam menyebabkan keributan, serta perubahan akses jalan karena adanya mobil berukuran besar, begitu truk begitu. Terus juga debu yang sangat tebal di lingkungan saya yang kadang menyebabkan kesehatan saya menurun. Sekarang juga begitu. Baik, saya rasa cukup Ketua Majelis. Baiklah, kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Silahkan. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui akan adanya pembangunan apartemen The Queen di sana? Sejujurnya saya belum mengetahui sewaktu adanya perubahan begitu. Saya baru tahu sewaktu ada pembangunan apartemen The Queen-nya. Baik, cukup Ketua Majelis. Baiklah. Baik, sebelum kami melanjutkan persidangan, kepada hadirin dimohon untuk mematikan alat elektroniknya dan menghormati persidangan pada hari ini. Kepada hadirin. Baik. Kepada kuasa hukum menggugat, apakah ada pertanyaan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, halo saudara saksi, apa kabar? Baik dan sehat. Oke, saya langsung saja ya. Baik, saudara saksi, bisakah Anda menjelaskan kepada kami bagaimana perubahan akses jalan tersebut mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Jadi karena adanya perubahan akses jalan karena truk begitu sering lewat gitu. Jadi banyak kehidupan saya, aktivitas saya begitu yang harus berubah karena menjadi tidak efisien begitu, pekerjaan saya banyak yang harus saya tinggalkan juga begitu. Baik, bisa Anda jelaskan secara rinci bagaimana Anda secara langsung mengalami dampak sulitnya akses jalan akibat perobohan bangunan Townhouse Villa tersebut? Jadi secara detail, jadi saya kan harus pergi mengantar anak saya begitu. Dalam pagi-pagi saja karena bus tidak bisa masuk ke daerah itu karena akses jalan ditutup, saya harus mengantar anak saya ke jalan yang lebih besar terlebih dahulu begitu. Jadi itu tidak efisien untuk kehidupan saya begitu kan. Terus juga ada saya juga harus pergi ke kantor saya begitu. Jadi harus memutar jalan yang lebih jauh. Itu yang sangat terasa perubahan di hidup saya. Belum lagi saya harus pergi ke gym begitu untuk kesehatan saya. Jadi karena akses jalan ditutup jadi saya sering skip gym begitu. Oke, baik. Terima kasih saudara saksi. Saya rasa cukup yang mulia. Baiklah. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, terima kasih. Saudari saksi, langsung saja ya. Ya. Apakah benar saudari yang menyaksikan dan merasakan secara langsung dampak negatif yang diakibatkan oleh proyek tersebut? Saya yang merasakan langsung dampak dari pembangunan itu, Bapak. Baik. Bisakah saudari jelaskan secara detail kronologi pembangunan tersebut yang membuat pihak penggugat merasa dirugikan? Jadi sedari tadi yang saya katakan, saya sangat merasa rugi begitu. Waktu saya jadi terbuang sia-sia, saya juga kesehatan saya menurun, pekerjaan saya banyak yang tertinggal begitu. Jadi sudah jelas saya merasakan kerugiannya banyak sekali begitu. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup yang mulia. Baik.
Jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, kepada saudari saksi, terima kasih atas keterangan saudari. Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan lebih lanjut, maka saudari akan dipanggil kembali dalam ruang persidangan. Apakah saudari bersedia? Bersedia. Baik, saudari dapat meninggalkan ruangan persidangan dan silakan maju untuk mengambil kartu identitas. Baik, silakan dilanjutkan hakim kedua. Baik Ketua Majelis, kepada Panitra silahkan panggilkan saksi selanjutnya ke ruang persidangan. Untuk saksi selanjutnya atas nama Syarifina Asla SPD, silakan memasuki ruangan persidangan. Saksi juga sudah ada yang mulia. Baik, terima kasih Panitra dan Hakim Anggota 2. Kepada saksi silakan duduk. Baik, kepada saudari saksi, saudari sebagai apa dalam persidangan hari ini? Saya sebagai saksi yang mengalami kerugian dalam bentuk material yang mulia. Baik, silakan Hakim Anggota 1. Apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Silahkan. Saudari saksi, bisa Anda jelaskan seperti apa kerusakan yang telah diterima di rumah Anda? Kerusakan yang saya terima itu di bagian rumah saya, tepatnya di bagian halaman depan dan halaman belakang yang mulia. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup Ketua Majelis. Baiklah, kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis, Silahkan. saudari saksi. Apakah Anda mengalami kerugian secara finansial dengan adanya pembangunan apartemen townhouse villa Ambarukmo ini? Jadi kerugian finansial, jelas saya mendapatkan kerugian finansial karena bagian rumah saya yang rusak itu perlu perbaikan yang mulia. Dan sejujurnya kendaraan saya juga mengalami kerusakan karena harus keluar masuk bengkel, kena material tajam dari pembangunan The Queen tersebut yang mulia. Baik, terima kasih. Cukup Ketua Majelis. Baiklah. Selanjutnya, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, saudara saksi, saya langsung saja ya. Bisakah Anda menjelaskan kerugian material yang Anda alami akibat banjir yang mengakibatkan kerusakan rumah Anda di sekitar area pembangunan The Queen tersebut? Baik Bu, jadi saya sudah menjelaskan sebelumnya kerugian yang saya alami baik dalam kerugian material dan finansial. Jadi di bagian material itu rumah saya tepatnya yang sebenarnya sudah mulai pecah-pecah, dan bagian finansial saya harus memperbaiki semua kerugian yang saya alami Bu. Baik, apakah sebelumnya pernah terjadi banjir? Tidak, wilayah kami sebelumnya tidak pernah mengalami kebanjiran. Seperti Baik, baik. Terima kasih saudara saksi, saya rasa cukup yang mulia. Baiklah. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah sebelum ada pembangunan proyek tersebut sudah pernah terjadi bencana seperti banjir di sekitar karangan warga dan juga bangunan tersebut? Jadi Bu, jika dari tadi Ibu menyimak perkataan saya, wilayah kami tidak pernah terjadi banjir sebelumnya. Jadi ke bencana banjir ini itu muncul pure dari pembangunan apartemen The Queen tersebut Bu. Lalu jika seperti itu, apakah Anda betul memang merasakan dampak tersebut? Apakah hanya mengikuti tanggung jawab sebagai saksi bohong semata? Interupsi yang mulia. Interupsi ditolak. Silakan kuasa hukum tergugat melanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pertanyaan saya, saudara saksi. Jika seperti itu, apakah Anda betul merasakan dampak tersebut? Apakah hanya mengikuti tanggung jawab sebagai saksi? Karena sedari tadi jawaban Anda ini sangat bertele-tele, saudara saksi penggugat. Apakah Anda hanya ini mungkin dibayar? Ataukah mungkin Anda ini... Kalimat saya yang mana kuasa hukum penggugat dan memojokkan saksi Anda? Aduh, saudara kuasa hukum penggugat, Anda ini sudah berapa kali sih diikutin sidang? Anda ini terlalu bawa perasaan dalam persidangan ini. Dimohon untuk kepada kuasa hukum harap tenang, dikarenakan persidangan masih berlangsung. Kepada kuasa hukum penggugat, saya peringatkan sekali lagi, mohon tenang, atau Anda akan saya keluarkan dari persidangan hari ini. Mengerti? Baik, silakan saudara saksi dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Jadi begini Bu, saya di sini hadir sebagai saksi yang benar-benar merasakan kerugian tersebut, baik material dan finansial. Jelas saya tidak ingin pembangunan tersebut diteruskan, karena jika diteruskan, kerugian itu akan saya rasakan sepanjang masa Bu. Jadi jelas saya tidak ingin Bu. Terima kasih.
Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah cukup dengan keterangannya? Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Baik. Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, kepada saudari saksi, terima kasih atas keterangan saudari. Apabila nanti majelis hakim membutuhkan keterangan lebih lanjut, maka saudari akan dipanggil kembali dalam ruang persidangan. Apakah saudari bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik. Saudari dapat meninggalkan ruang persidangan dan silakan maju untuk mengambil kartu identitas saudari. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan pembuktian alat bukti? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan maju dan bawakan bukti tulisan kepada majelis dan kepada panitera dan saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju juga untuk memeriksa alat bukti. Baik Yang Mulia. Cukup, silakan duduk kembali. Baik, alat bukti telah kami terima dan kami nyatakan sah. Karena kuasa hukum tergugat telah menyerahkan alat bukti tertulis, apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksinya dan beberapa saksi yang akan dihadirkan? Sudah Yang Mulia. Kami membawa 2 orang saksi dan 1 ahli. Saksi pertama adalah Dinisha Zakia Sabita SH dan saksi kedua adalah Muhammad Arya Ansar SH dan 1 ahli atas nama Dr. Insinyur Ferdi Aditya Hidayat STMT. Baik, silakan dilanjutkan hakim anggota 2. Baik Ketua Majelis, kepada Panitra silakan hadirkan para saksi ke ruang persidangan. Silakan kepada saksi atas nama Dinisha Zakia Sabita SH dan saksi kedua atas nama Muhammad Arya Ansar SH dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Para saksi silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih hakim anggota 2 dan panitera. Kepada saksi silakan duduk. Baik, kepada saudara-saudara saksi, apakah saudara sekalian siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi sebelum disumpah, dimohon untuk mengajukan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Silahkan. Baik, silakan duduk. Kepada saudara saksi 1, silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Dinisha Zakia Sabida SH. Tempat tanggal lahir saya 4 Januari 1990. Pekerjaan saya PNS. Tempat tinggal saya di Jalan Kedipiro. Baik, dalam persidangan hari ini apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Baik, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat dan kuasa hukumnya? Saya kenal tapi saya tidak memiliki hubungan dengan beliau Yang Mulia. Baik, selanjutnya untuk saudari saksi 2, silahkan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan Yang Mulia, nama saya Muhammad Arya Ansar SH, bertempat tanggal lahir Sleman 25 Maret 1995. Saya bekerja sebagai PNS dan saya berlama di Jalan Manggungan nomor 353, Kelurahan Ambarukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yang Mulia. Baik, dalam persidangan hari ini, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat dan kuasa hukumnya? Saya kenal tapi tidak memiliki hubungan keluarga Yang Mulia. Baik, sebelum saudara dan saudari memberikan keterangan, maka saudara dan saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari saksi sekalian bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota 2 dipersilahkan. Terima kasih Ketua Majelis. Kepada para saksi silahkan berdiri dan maju 1 langkah. Kepada Panitra mohon bantuannya. Kepada para saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah.
sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silahkan duduk kembali kepada panitera. Terima kasih. Dapat kembali ke tempat. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Baik. Terima kasih Hakim Anggota 2 dan Panitera atas bantuannya. Baik. Perlu diingatkan saudara dan saudari telah disumpah dan saya harap dapat memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang sudah dilihat, didengar, dan diketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara dan saudari telah melanggar ketentuan pasal 242 ayat 1. Apakah mengerti? Mengerti ya mulia. Baik. Untuk saksi 1 silakan duduk dan untuk saksi 2 dimohon untuk meninggalkan ruangan dan menunggu kembali oleh panitera. Baik. Kepada saudari saksi, saudari sebagai apa dalam persidangan hari ini? Saya dari Dinas Penanam Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang langsung memonitoring apartemen The Queen yang mulia. Baik. Silakan Hakim Anggota 1. Apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Silakan. Baik. Apakah Anda bisa menceritakan apa yang bisa disebut sebagai kelayakan dari pembangunan tersebut? Dari hasil monitoring yang saya lakukan, memang sudah ada kerusakan di apartemen tersebut yang mulia sebelum apartemen itu dibangun dan sepertinya sudah sering terjadi banjir di sana yang mulia. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih Ketua. Baik, saya rasa cukup Ketua Majelis. Baiklah. Selanjutnya Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Silahkan. Saudari saksi, apakah Anda benar yang melakukan monitoring langsung di lokasi pembangunan dan sudah mengetahui akan dampak dari pembangunan tersebut? Benar yang mulia, saya langsung yang memonitoring apartemen The Queen tersebut dan memang sudah terjadi kerusakan di sana yang mulia. Baik, saya rasa cukup Ketua Majelis. Baiklah. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, sebagai saksi yang hadir secara langsung di lapangan dalam proses pengecekan kelayakan pembangunan apartemen The Queen, bisakah Anda memberikan informasi tentang hasil pengecekan tersebut dan bagaimana catatan atau laporan yang dihasilkan selama proses pengecekan kelayakan tersebut? Terima kasih. Baik Pak, pada tanggal 8 April 2021 saat saya melakukan monitoring, saya menemukan beberapa catatan seperti jalan yang rusak, tembok yang rusak itu memang sudah ada saat saya melakukan pengecekan sebelum apartemen tersebut dibangun. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baiklah. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, terima kasih. Saudari saksi, baik, apa kabar saudari? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, langsung saja ya. Saudari saksi, apakah benar kerusakan yang terjadi sepenuhnya dikarenakan oleh pembangunan apartemen tersebut? Benar Pak, memang sudah ada kerusakan di sana jauh dari apartemen tersebut dibangun. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup yang mulia. Baik. Jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, kepada saudari saksi, terima kasih atas keterangan saudari. Apabila majelis hakim nanti membutuhkan keterangan lebih lanjut, maka saudari akan dipanggil kembali dalam ruang persidangan. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Saudari dapat meninggalkan ruangan persidangan dan silakan maju untuk mengambil kartu identitas saudari. Baik, silakan dilanjutkan Hakim Anggota 2. Baik, Ketua Majelis, kepada Panitra mohon panggilkan saksi selanjutnya ke ruang persidangan. Untuk saksi selanjutnya atas nama Muhammad Arya Ansar Esa dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saksi kedua sudah hadir ya. Terima kasih kepada Hakim Anggota 2 dan Panitra. Kepada saksi silakan duduk. Baik. Kepada saudari saksi, saudari pada hari ini bertindak sebagai apa? Saya bertindak sebagai saksi dari pihak tergugat, yang dimana saya bertugas secara langsung untuk memeriksa keabsahan berkas yang diajukan oleh PT KB Nusantara yang mulia. Baik. Silakan Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Silahkan. Kepada saudara saksi,
Bagaimana Anda menilai bahwa berkas tersebut telah layak? Kami menilai berkas permohonan tersebut telah layak, Bapak Hakim, ketika berkas tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup Ketua Majelis. Baiklah, selanjutnya kepada Hakim yang kedua, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Silahkan. Saudara saksi, apakah Anda sudah memeriksa semua berkas keabsahan yang digunakan dalam pembuktian? Ya Yang Mulia, kami telah memeriksa seluruh berkas yang telah diajukan PT Kami Nusantara secara rinci. Mulai dari memverifikasi keabsahan berkas yang diajukan, mengevaluasi rencana pembangunan, hingga memastikan seluruh ketentuan peraturan hukum telah terpenuhi. Saya rasa cukup Ketua Majelis. Baik. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Baik, saudara saksi. Langsung saja ya. Jadi sebagai saksi yang bertugas untuk melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan perizinan pembangunan oleh PT Kami Nusantara, apakah Anda dapat menjelaskan prosedur yang diikuti dalam pengecekan tersebut? Baik Bapak, seperti yang saya jelaskan tadi, prosedurnya itu di mana kami melakukan pengecekan terhadap keabsahan berkas yang diajukan oleh PT Kami Nusantara, mengevaluasi rencana pembangunan, dan memastikan bahwa seluruh dokumen yang diajukan telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Baik, jadi apakah ada temuan atau isu tertentu yang diidentifikasi selama pengecekan kelengkapan berkas permohonan perizinan pembangunan PT KB Nusantara? Jadi gini Pak, pada saat PT KB Nusantara mengajukan berkas ke kantor kami, itu semua berkas telah memenuhi persyaratan, namun ada beberapa isu yang kami identifikasi Pak, seperti analisis mengenai dampak lingkungan. Namun karena itu kami meminta klarifikasi lebih lanjut kepada PT Kami Nusantara. Tapi PT Kami Nusantara itu telah memberikan klarifikasi kepada kami lagi. Jadi kami menyatakan bahwa berkas tersebut telah sah, Bapak. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, bisa Anda memberikan keterangan apakah ada seperti kejanggalan dalam pemberkasan tersebut? Kami tidak menemukan kejanggalan, Ibu. Kami coba mendapatkan isu yang harus PT Kami Nusantara berikan klarifikasi lebih lanjut. Itu tadi yang saya sebutkan itu terkait AMDAL saja. Baik, jadi jika seperti itu, lalu bisakah Anda jelaskan apakah pemberkasan ada yang kurang lengkap? Jika Ibu bertanya tentang pemberkasan yang kurang lengkap, tentu saja kami di Dinas Penanaman dan Perizinan Kota Yogyakarta bekerja secara profesional, Bu. Tidak mungkin kita mengeluarkan izin membangun ketika pemohon tidak melengkapi berkas sesuai peraturan perundang-undangan. Dan PT Kami Nusantara pun pada saat mengajukan telah memenuhi seluruh berkas persyaratan. Bahkan berkas secara teknis pun mulai dari surat pernyataan dari pemohon bahwa bangunan yang akan dibangun itu bangunannya AMDAL. Yang kedua, surat pernyataan dari ahli bangunan bahwa bangunan yang akan dibangun itu telah memenuhi norma, kaidah, dan standar bangunan yang berlaku. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih atas keterangannya, saudara saksi. Saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi kepada saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara. Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan, maka saudara akan dipanggil kembali dalam ruang persidangan. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saudara dapat meninggalkan ruangan persidangan dan silakan maju untuk mengambil kartu identitas. Baik, silakan dilanjutkan hakim yang kedua. Baik Ketua Majelis, kepada Panitra silakan hadirkan ahli tergugat ke ruang persidangan. Silakan kepada ahli atas nama Dr. Insinyur Ferdi Adrian Dayat STMP, silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, terima kasih hakim yang kedua dan Panitra. Kepada ahli silakan duduk. Baik, kepada saudara ahli, apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, saudara ahli sebelum disumpah, dimohon untuk mengajukan kartu identitas saudara terlebih dahulu.
Baik. Untuk saudara ahli silakan perkenalkan diri Anda. Izin memperkenalkan diri yang mulia, nama saya Dr. Insinyur Ferdi Aditya Hidayat STMT. Saya berumur 41 tahun dan bertanggal lahir pada tanggal 6 Januari 1980. Saya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki dan sekarang saya mempunyai profesi sebagai dosen teknik sipil dari Universitas Lampung Mangkurat dan saya bertinggal di Karangjati, nomor 90 Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Sebelumnya kepada saudara ahli, dimohon untuk kakinya bisa dikondisikan agar persidangan hari ini bisa dijalankan secara hikmat. Mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, terima kasih. Baik. Apakah saudara ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat dan kuasa hukumnya? Saya kenal yang mulia, tapi saya tidak mempunyai hubungan keluarga. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara ahli bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Kepada Hakim Anggota 1 dipersilahkan. Baik, Ketua Majelis. Kepada ahli bisa berdiri dan maju 1 langkah. Kepada panitera mohon bantuannya. Kepada ahli ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai pengetahuan, dan tiada lain dari apa yang diahlikannya. Baik, kepada ahli silahkan duduk kembali. Terima kasih panitera, dapat kembali ke tempat semula. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Baik. Terima kasih Hakim Anggota 1 dan panitera atas bantuannya. Baik, perlu diingatkan kembali, saudara telah disumpah dan saya harap dapat memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang sudah dilihat, didengar dan diketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara telah melanggar ketentuan pasal 242 ayat 1. Apakah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Pertanyaan pertama dari kami adalah, saudara ahli sebagai apa dalam persidangan hari ini? Saya hadir dalam persidangan ini sebagai ahli dari tergugat dan saya merupakan dosen dari teknik sipil dan saya mempunyai banyak pengalaman dari bidang pembangunan dan saya juga pernah menjadi ahli dalam di bidang pembangunan yang mulia. Baik, silakan Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Ketua Majelis. Silahkan. Baik, terima kasih. Saudara ahli, apakah Anda memiliki pengalaman di bidang pembangunan dan pernahkah Anda memberikan kesaksian ahli sebelumnya? Tentunya yang mulia, saya sudah mempunyai banyak pengalaman di bagian pembangunan berbagai proyeksi, yang terutama di bagian infrastruktur daerah dan juga berbagai kantor di berbagai industri. Dan saya juga ikut serta dalam membangun Jakarta International Stadium dan ikut sebagai ahli yang mulia. Saya rasa cukup, Ketua Majelis. Baik. Kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Ketua Majelis. Silahkan. Saudara saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan Anda, apakah pembangunan proyek tersebut memenuhi standar kelayakan? Terkait dengan sesuai standar kelayakan itu sudah pasti yang mulia, dikarenakan untuk melanjutkan yang namanya proyeksi pembangunan ini pasti butuh dengan perizinan pemerintah daerah Sleman. Dan kalau misalnya tidak sesuai dengan perizinan itu tidak akan bisa dilanjutkan yang mulia. Baik, saya rasa cukup Ketua Majelis. Baik. Selanjutnya, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, ahli, Dr. Insinyur Ferdi Aditya Hidayat STMT. Baik. Jadi, apakah berjalan sesuai yang direncanakan dan penerapannya ini sudah sesuai standar? Dan jika tidak, apa saja kekurangannya? Mohon izin yang silakan. Terkait dengan pertanyaan dari saudara, itu mohon maaf saya sangat tersinggung. Itu sangat menyepelekan. Mohon maaf yang mulia. Dikarenakan saudara ahli, mohon maaf sekali lagi saya peringatkan kepada saudara, dimohon untuk menjaga adabnya di persidangan pada hari ini. Mengerti? Baik, saya ulangi lagi. Terkait dengan pertanyaan saudara, Bapak, itu sangat merendahkan. Mengapa? Dikarenakan saya juga mempunyai gelar Dokter Insinyur. Jika terkait pembangunan ini Anda menanyakan itu sesuai atau tidak,
itu tentu saya sebagai dokter insinyur, seperti saya tidak serius dengan gelar saya sendiri. Dan terkait dengan sesuai, itu sudah pasti. Terima kasih, sesuai jawaban. Baik, saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, apa jenis material yang digunakan dalam pembangunan proyek tersebut sesuai dengan standar operasional produk atau SOP dan dasar hukum yang berlaku? Terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan tersebut itu sudah sesuai SOP, sudah sesuai dengan perizinan yang sudah diberikan dari pemerintah daerah. Dari pemerintah Sleman. Dan jika tidak sesuai, sekali lagi saya bilang, jenis proyek yang akan kami lakukan ini merupakan rencana pembangunan dan juga materi-materi yang digunakan untuk melakukan pembangunan tersebut serta pekerja-pekerja yang ikut dalam melaksanakan itu nggak akan ikut serta untuk melakukan pembangunan itu dengan lancar, karena kan jika tidak ada otoritas dasar dari pemerintah daerah itu tidak akan bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup Yang Mulia. Baik. Jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi kepada saudara ahli, terima kasih atas keterangan saudara. Apabila nanti majelis hakim membutuhkan keterangan lebih lanjut, maka saudara akan dipanggil kembali dalam ruang persidangan. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik. Saudara dapat meninggalkan ruangan persidangan dan silakan maju untuk mengambil kartu identitas. Baik. Terima kasih kepada saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Dikarenakan pembuktian saksi dan ahli dari para pihak telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Para pihak diberikan waktu 7 hari untuk membuat kesimpulan. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan dilanjutkan hakim anggota 1. Baik, Ketua Majelis. Dikarenakan saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat sepakat, maka agenda selanjutnya dilaksanakan 7 hari ke depan. Persidangan selanjutnya pada hari apa dan tanggal berapa, Panitra? Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Baik, persidangan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, Ketua Majelis. Baik, dengan demikian sidang akan selesai dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan karena panggilan ini bersifat resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan cukup dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lingkungan hidup dalam perkara nomor 02/GLH/2021/PTWNYK antara Tansa Dwiki Rizahlia SH sebagai penggugat melawan PT KB Nusantara sebagai tergugat pada hari ini sedang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat telah hadir? Telah hadir Yang Hadir, Yang Mulia. Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan maju ke meja majelis dan bawakan kesimpulannya kepada kami. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan dicek hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Baik, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Dikarenakan para pihak telah menyerahkan kesimpulannya, maka kesimpulan dianggap telah dibacakan. Setelah kesimpulan dari para pihak telah diserahkan, agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Namun, majelis membutuhkan waktu 3 hari untuk mempersiapkannya. Apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Silakan lanjutkan hakim anggota 1. Baik, Ketua Majelis. Sidang akan dilanjutkan kembali 3 hari dari sekarang. Hari apa dan tanggal berapa, Panitra? Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Baik, persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, Ketua Majelis. Baik, dengan demikian sidang akan selesai dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan karena panggilan ini bersifat resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan cukup dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lingkungan hidup dalam perkara nomor 02/GLH/2021/PTWNYK
antara Tansa Dwiki Riza Hlia SH sebagai penggugat melawan PT Kabir Nusantara sebagai tergugat. Pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat telah hadir? Hadir yang mulia. Baik, selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara nomor gugatan dalam eksepsi dianggap telah dibacakan dan dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Silakan dilanjutkan Hakim Anggota 1. Baik, Ketua Majelis. 1. Menimbang bahwa bila dicermati objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat selaku pejabat tata usaha negara dalam sengketa inditis adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. 2. Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 3. Menimbang bahwa jika dicermati di dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 02/GLH/2021/Petun YK yang menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan apartemen The Queen menyebabkan kerugian kepada masyarakat sekitarnya. Cukup. Terima kasih Hakim Anggota 1. Silakan dilanjutkan Hakim Anggota 2. Baik, Ketua Majelis. 1. Menimbang bahwa terlepas dari dalil penggugat tersebut yang masih memerlukan pengujian secara yuridis dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini, namun berdasarkan uraian pertimbangan hukum elitis, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, sehingga atas dasar kepentingan tersebut, penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kedua, menimbang bahwa objek sengketa tertanggal 20 Januari 2019 kemudian gugatan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2021. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat terhadap objek sengketa masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat terhadap objek sengketa telah memenuhi seluruh syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga secara hukum dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Cukup, Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor 02/GLH/2021/PTUN-YK sebagai berikut dalam perkara lingkungan hidup antara penggugat dan tergugat yang selanjutnya identitas dianggap telah dibacakan. Putusan perkara nomor 02/GLH/2021/PTUN-YK mengadili 1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil tergugat untuk sebagian. 2. Menolak gugatan dari penggugat untuk sebagian atau menyatakan dalil-dalil gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Niet onverkalitke verklaar. 3. Menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa mewajibkan tergugat untuk mencabut surat izin lingkungan tentang kegiatan pembangunan apartemen dan fasilitas pendukung lainnya atas nama PT Kabir Nusantara nomor 201/51/DPMPTSP.PP Bank tertanggal 20 Januari 2019 dalam rangka melaksanakan pembangunan apartemen The Queen di Jalan Manggagunan nomor 355 Ambarukmo Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, menyatakan bahwa kelalaian penggugat tidak memahami isi dari surat tersebut.
Yang kelima, menyatakan tergugat telah melakukan tindakan perusakan lingkungan yang menyebabkan banjir di area sekitar pembangunan apartemen The Queen. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp516.000 dengan rincian yang telah tertera. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, perlu disampaikan kembali bahwa apabila saudara akan mengajukan upaya banding, maka upaya banding yaitu 14 hari sejak putusan akhir dibacakan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan upaya banding? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan upaya banding? Tidak Yang Mulia. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan kepada hakim yang pada 1 atau 2? Cukup, Ketua Majelis. Baik, jika tidak ada hal yang ingin disampaikan, maka dengan demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PTUN Yogyakarta pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami Muhammad Fatih SHMH sebagai Hakim Ketua, Miftah Aji Tirokarianto SHMH dan Safalatul Magfiros SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sidang perkara yang bertempat di ruang sidang 1 Peradilan PTUN Yogyakarta dinyatakan selesai dan ditutup.